Halo, halo, hai. Apa kabar? Kali ini ketemu lagi sama saya dan sekarang di kesempatan kali ini kita akan membahas cara merawat head unit Android terutama ya. Head unit Android, bagaimana cara merawatnya dengan baik dan benar. Oke? Kalau begitu jangan sampai di skip untuk video ini, kamu lihat silakan sampai selesai. Head unit kamu lemot, head unit kamu nge-lag, head unit kamu mungkin gampang panas dan segala macamnya. Nah, itu adalah problema-problema ketika kamu punya head unit Android, oke? Dan sebenarnya para pengguna head unit Android yang bingung, ini kok gampang banget lemot ini kok permasalahannya ini dan itu dan ini dan itu. Yang membuat head unit Android itu lemot dan nge-lag, atau kita bahasakan penurunan performa mungkin ya, itu sebenarnya kalau Anda atau kamu mau tahu, yang membuat head unit Android itu lemot itu sebenarnya adalah yang punya atau yang pakai. Jadi ya sekali lagi, yang bikin Android lemot itu mungkin hampir 70% itu adalah permasalahannya dari si penggunanya sendiri. Kenapa begitu? Jadi begini, hampir sekitar ya mungkin 80%-an mungkin lebih ya, para pengguna head unit Android itu menganggap bahwa head unit Android itu adalah sebuah handphone. Head unit Android itu adalah sama dengan handphone, padahal itu salah besar. Oke? Mereka beranggapan bahwa loh, ini kan sudah Android, berarti sama dong dengan handphone. Sedangkan untuk disebut handphone itu syaratnya adalah bukan Android. Oke, sekali lagi saya jelaskan. Untuk disebut handphone atau tablet sekalipun, untuk disebut handphone atau tablet itu syaratnya bukan Android. Ada handphone-handphone yang tidak Android seperti Apple, itu kan iPhone, itu kan dia nggak pakai Android. Mereka juga tetap handphone, ya kan? Ya, itulah. Harus kita pahami dulu apa itu Android, apa itu head unit, apa itu handphone. Head unit itu adalah sebuah media player, berbeda dengan handphone. Walaupun sama-sama sudah menggunakan sistem Android, nah, head unit menggunakan sistem Android sebenarnya ada alasannya. Kenapa? Agar si pengguna itu mobilitasnya terbantu. Seperti apa? Contoh, kalau kamu beli head unit agar bisa buka YouTube, agar bisa mudah Google Map, agar bisa mudah pokoknya berselancar dengan internet, maka itu membutuhkan operational system yang bisa untuk mendownload aplikasi-aplikasi itu. Itulah akhirnya head unit itu dibuat atau disematkan Android di dalamnya. Ya, itulah alasannya kenapa ada head unit Android dan itu bukan handphone. Sekali lagi, yang perlu digarisbawahi dan di huruf tebal di sini adalah perkara kesalahan para pemula pengguna head unit yang menganggap head unit adalah handphone, padahal bukan. Dicatat, head unit adalah media player. Kemudian akan saya sebutkan apa saja kesalahan para pengguna. Itu adalah yang pertama, mereka sering ini kayaknya simple, cuman ini penting banget, soal akun. Ya, kali ini saya akan mencoba memberikan tips bagaimana merawat head unit Android yang benar. Pertama adalah soal akun. Kenapa saya bahas akun? Karena untuk di sistem Android sendiri itu membutuhkan akun untuk bisa dijalankan dengan lancar dan dengan baik. Nah, kebanyakan para pengguna head unit Android pemula itu adalah menyematkan akun yang ada di handphone, disematkan di head unit Androidnya. Nah, itu kesalahannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini handphone ini, kita butuh Gmail. Anggaplah akun Gmail lah ya. Di handphone kita butuh Gmail, katakanlah 1234gmail.com katakanlah. Terus kita sematkan ke head unit Androidnya. Betul, kita sematkan ke head unit Androidnya. Di sini untuk akun juga kita pakai 1234gmail.com. Maka ini termasuk sesuatu hal yang tidak saya sarankan, sesuatu hal yang sangat saya anggap salah ya. Karena apa? Ketika handphone kamu itu kamu berselancar, kamu browsing, kamu buka YouTube, kamu buka apapun itu, maka notifikasi history itu akan berada di akun Google kamu. Nah, itu akan ikut tersematkan di head unit kamu karena dengan akun yang sama. Nah, itu cukup agak sedikit sedikit mempengaruhi kinerja si roomnya, karena akan ikut tersematkan si historinya tadi. Gampangnya gitu deh.
Yang pada intinya saya sarankan untuk akun itu dibedakan antara handphone dengan di head unit. Bikinnya di handphone tidak masalah, cuman tolong jangan diaktifkan semua. Semisal di sini 1234gmail.com, maka kamu buat di handphone, kamu buat lagi Gmail di handphone dengan akun mungkin 6789@gmail.com. Terus itu kamu sematkan di sini. Yang di handphone nggak usah kamu aktifkan. Kamu tetap pakai yang 1234 aja. Yang di head unit pakailah yang 456. Itu akan lebih aman. Nggak cuman Gmail saja, soal akun-akun yang lain seperti akun YouTube lah, akun apapun itu, akun mungkin kamu nonton Netflix juga, itu juga tolong dibedakan. Semisal kamu lebih sering nonton saya sudah langganan Netflix nih. Terus bagaimana dong, kan begitu. Ya udah, kamu lebih sering nonton di mana gitu aja. Kalau kamu lebih sering nonton di handphone, ya udah di handphone aja. Tapi kalau kamu mobilitas kamu lebih lama di mobil dan pengen nonton Netflix juga di mobil, ya sudah, yang di sini dihapus, pindah langsung ke sini untuk akunnya. Itu ya. Yang pertama adalah akun. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting juga adalah soal bersih-bersih. Nah, ini juga penting. Maksudnya bersih-bersih itu yang bagaimana? Bersih-bersih jadi soal kapasitas room di unit Android itu menentukan juga. Ketika kamu menggunakan Google Map, YouTube dan segala macamnya itu, maka historinya itu akan tersimpan di roomnya itu yang memakan roomnya. Nah, Google Map itu termasuk salah satu yang cukup besar untuk roomnya. Untuk memorinya itu termasuk yang cukup memakan memori banyak ya untuk Google Map. Jadi ketika kamu pakai Google Map terlalu sering katakanlah, setiap perjalanan kamu pakai Google Map itu akan ikut membantu memberatkan si head unit itu sendiri. Terus bagaimana caranya agar tetap performanya tetap oke walaupun kita pakai Google Map hampir setiap hari? Caranya adalah kita sering bersih-bersih sampah dalam tanda kutip di head unit kamu. Jadi dibersihkan, contoh ya bersih-bersih cache itu ya. Kemudian di story kamu hapus di Google Map-nya, atau mungkin di di YouTube-nya juga mungkin kamu bersih-bersih dan segala macamnya, downloadan itu dibersih-bersihkan. Nah, ngomongin soal download itu nanti kita bahas juga. Terus kapan waktu yang tepat untuk membersihkan head unit Android itu sendiri untuk hapus-hapus itu tadi? Saran saya lebih tepatnya mungkin ketika kamu manasin mobil. Jadi ketika kamu manasin mobil, daripada terus kamu tinggal ngopi dan segala macamnya, mending ketika manasin mobil itu kamu kamu cicil lah ya, dicicil dikit-dikit dihapus seperti itu aja. Itu akan lebih membantu performanya tetap awet ya. Kemudian soal download, nah ini juga penting. Ini kalau soal download mungkin agak gimana ya, saya ngomongnya mungkin agak jadi gimana ya, intinya gini deh. Sangat tidak saya sarankan untuk kamu download di head unit kamu, terutama mungkin head unit yang yang RAM kecil itu ya. Itu tidak saya sarankan untuk download segala macamnya di head unit kamu. Entah itu download aplikasi lah, entah itu download video lah, lagu lah, foto lah, itu tidak saya sarankan. Karena memang tidak ada alasan yang tepat, sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk kamu download video, lagu di head unit kamu. Tidak ada. Kalau alasannya adalah, ya saya kan suka musikan ini, terus saya pakai YouTube terus ini kan pakai kuota lah. Kalau handphone saya kuotanya habis, terus gimana dong internet main musik atau dengerin musiknya? Bila kan kalau head unit itu rata-rata sudah Bluetooth, dan head unit itu juga rata-rata ada colokan flash disknya. Kamu tinggal bikin flash di handphone kamu. Untuk mengantisipasi kalau kuota kamu habis, tinggal di Bluetooth dinyalakan bisa. Atau kamu bikin playlist di flash disk, kemudian nanti kamu putar di flash disk menggunakan head unit Android-nya, itu juga bisa. Jadi tidak ada alasan yang tepat sekali lagi untuk download itu, karena memang ya cuma menghabiskan memori yang ada di head unit itu sendiri, ya. Kemudian apalagi yang terakhir adalah, mungkin saran saya adalah yang terakhir ini ya, adalah matikan layar itu penting. Nah, kenapa penting? Kalau ini bukan soal performa sih, ini soal ketahanan head unitnya sendiri. Beberapa head unit kayaknya sudah hampir semua head unit bisa dimatikan layar ya, walaupun
harus dengan kalau untuk mematikan layar itu tinggal ada yang emang ada tombolnya, tinggal ditahan juga tinggal ditahan juga ada yang bisa seperti itu. Intinya adalah ketika kamu cuma muter musik dan kamu berkendara fokus di jalan, udah matiin aja layarnya. Itu juga akan membantu si head unit itu lebih awet. Kita kalau itu sebenarnya nggak beralasan soal performa sih, cuman ya biar awet aja head unitnya. Oke, jadi itu tadi ya soal yang pertama adalah jangan kamu menganggap head unit adalah handphone, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah soal akun, jangan sekali-kali menyematkan akun yang sama yang ada di handphone kemudian disematkan di head unit. Kemudian yang ketiga adalah soal bersih-bersih head unit itu tadi. Yang keempat adalah soal mendownload. Kemudian yang terakhir tadi adalah soal perkara matikan layar itu tadi ya. Oke, jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan atau mungkin jadi jadi pegangan kamu untuk merawat head unit yang baik dan benar ya. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kita bahas apa lagi ya di video berikutnya? Mungkin kamu bisa tulis di kolom komentar nanti. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, jangan lupa di subscribe. Terima kasih dan bye-bye.